Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Baik ya? Alhamdulillah baik. Nah, apakah hari ini hadir semua? Siapa yang tidak hadir, Mas Iqbal? Oh, oke. Terima kasih Mas atas informasinya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas setelah memimpin doa. Nah, teman-teman, kita sedikit membahas pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Jadi ada berapa sifat-sifat cahaya? Nah, benar, sifat-sifat cahaya itu ada cahaya dapat diluruskan, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat diuraikan, dan cahaya dapat dibiaskan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemantulan dan pembiasan cahaya. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita dalam materi pemantulan dan pembiasan cahaya. Nah, tujuannya itu teman-teman bisa mendeskripsikan terkait pemantulan dan pembiasan cahaya, kemudian dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hukum Snellius, menjelaskan sifat cahaya mengenai cermin datar, lensa cembung, dan lensa cekung, dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari nantinya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau sebenarnya pemantulan dan pembiasan cahaya ini itu sering banget kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya ini. Ini adalah gambar apa teman-teman? Ya betul, ini adalah gambar orang sedang melihat ikan di dalam kolam. Nah, orang ini melihat ternyata ikan ini hampir mendekati ke permukaan air. Tapi ternyata sebenarnya kedalaman ikan itu tidak sedangkal yang orang lihat itu ketika orang tersebut ini ada di ketinggian tersebut. Nah, menurut teman-teman dari gambar di sini bisa dilihat bahwasanya apakah ini merupakan peristiwa pembiasan atau pemantulan cahaya? Nah, tapi di gambar selanjutnya, siapa yang sering bercermin di sini? Pasti semuanya sering kan? Nah, dari gambar di sini juga menunjukkan bahwasanya kok bisa ya ketika kita bercermin ada bayangan yang bisa kita lihat dari diri kita sendiri. Terus juga kenapa bayangan yang kita lihat itu kok bisa sama persis ya dengan diri kita. Nah, dari sini apakah ini termasuk pemantulan cahaya ataukah pembiasan cahaya nih menurut teman-teman? Nah, nanti ini akan teman-teman bisa buktikan ketika teman-teman bereksperimen dengan menggunakan alat kit optika yang sudah ada di hadapan teman-teman yang akan bisa teman-teman temukan nih. Sebenarnya ada nggak ya pemantulan cahaya? Gimana sih konsep dari pemantulan cahaya ataupun pembiasan cahaya itu? Nah, jadi nanti teman-teman silahkan membentuk kelompok untuk mendiskusikan terkait permasalahan tersebut. Nah, silahkan kelompoknya dibagi menjadi 2 saja. Masing-masing kelompok sudah dihadapkan dengan alat kit optika, yang satu menggunakan laser, yang satu menggunakan cahaya dari sumber catu daya ini. Nah, teman-teman nanti prosesnya adalah di situ sudah disediakan juga ada cermin datar, lensa cembung, dan lensa cekung. Silakan untuk mendiskusikan hal tersebut dengan masing-masing kelompoknya.
Bagaimana teman-teman? Sudah selesai ya bereksperimen dan berdiskusinya? Nah, silahkan dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih untuk masing-masing kelompok, presentasi yang sangat baik. Namun di sini Ibu akan memberikan informasi ataupun materi tambahan ya sebagai penguatan materi dari informasi yang sudah kalian dapatkan melalui bereksperimen tadi. Nah, jadi dari eksperimen yang kalian buktikan tadi itu benar adanya cahaya bisa dipantulkan kembali ketika dia melewati cermin datar. Nah, makanya ketika kita sedang bercermin, kita bisa kan melihat bayangan kita sendiri dan itu bayangannya bersifat nyata. Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan hukum Snellius, pada pemantulan cahaya, sinar datang itu sama dengan sinar pantul karena cahaya yang mengenai benda tersebut, bayangannya akan nyata dan sama persis dengan benda yang dikenai. Sedangkan untuk pembiasan cahaya, sudut datang itu sama dengan sudut biasnya. Nah, teman-teman, agar pemahaman teman-teman semakin kuat dan semakin paham akan konsep pemantulan dan pembiasan cahaya, Ibu akan berikan soal latihan melalui Google Form. Silakan teman-teman untuk bisa menyeken barcode-nya ya, kemudian mengerjakan secara individu. Oke, jika sudah mengerjakan semuanya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau teman-teman menyampaikan kesan dan pesannya terhadap pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu sudah buatkan di mentimeter.com, silahkan untuk masuk ke Google dan join dengan kode yang sudah tertera. Oke, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai difraksi kisi cahaya. Teman-teman, akhiri pertemuan hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.